Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Vincentia Nitarande, NIM 1803030106, semester 6 kelas C reguler pagi Sosiologi FISIP Undana. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara mudah melakukan korupsi. Masalah korupsi selalu menarik untuk diperbincangkan karena berbagai alasan. Salah satunya karena korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harusnya digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain merugikan negara, tindakan korupsi juga bisa jadi penyakit yang akan menghancurkan negara bila tidak segera ditangani. Biasanya korupsi kerap melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena mereka adalah tokoh yang dipilih. Membiarkan korupsi merajalela hanyalah akan membuat krisis kepercayaan, sikap putus asa, hingga kehilangan kepemimpinan publik sehingga negara akan mati secara perlahan-lahan. Salah satu cara membendung tindakan korupsi adalah dengan mengetahui jenis-jenis korupsi dan bila menemuinya segera melapor kepada pihak berwajib. Sebelum penulis menjelaskan tentang cara mudah melakukan korupsi, terlebih dahulu kita mengenal definisi dari korupsi itu sendiri dan jenis-jenisnya. Berikut adalah pengertian daripada korupsi dan jenis serta contoh dari korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi dan contohnya. Korupsi uang negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak yang sekian yang dibayar sekian. Di sektor industri, alam kehutanan atau pertambangan, korupsi bisa berupa politik teks agar mereka menyetorkan sekali pajak. Korupsi suap menyuap. Jenis korupsi ini merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK. Ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau memberikan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Korupsi gratifikasi. Jenis korupsi ini adalah
tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dengan jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Keenam, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Cara mudah dalam melakukan korupsi ialah ketika hendak melakukan korupsi, ajaklah orang-orang yang Anda kenal dan yakinkanlah mereka agar mau bekerja sama. Jika Anda melakukan korupsi, hilangkanlah bukti-bukti yang dapat membuat Anda terperangkap. Jangan menerima suap dalam bentuk dolar, euro, apalagi rupiah. Minta saja kepada pihak penyuap membayar dalam bentuk permata, berlian, atau yang lainnya yang sulit dilacak secara tunai. Penyerahan dilakukan langsung oleh penyuap dan dilakukan di tengah keramaian seperti di mal, tempat wisata yang banyak pengunjungnya, dan lain-lain. Anda harus mencoba mengecoh dulu pengawas yang mungkin diterjunkan untuk menyelidiki Anda. Buat penyerahan palsu 2 atau 3 kali jika Anda ditangkap, maka barang bukti belum ada. Bisa juga bertemu di tengah laut sehingga jika ada yang mengintai langsung tidak diketahui. Masing-masing pihak menyewa super speedboat yang paling kencang. Berikut ini adalah cara agar tidak dicurigakan melakukan korupsi. Pertama, jangan bergaya hidup mewah. Hal ini bisa mencurigakan. Anda bisa berpura-pura hidup sederhana untuk sementara. Setelah Anda tidak menjabat sebagai pejabat pemerintahan, Anda bisa hidup nyaman di Hawaii atau di Oslo. Jangan membuka rekening gendut di dalam negeri. Buka saja di negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dan di bank melindungi rekening nasabahnya secara ketat seperti Bank Kepulauan Xiamen dan di Cina. Jangan gunakan HP untuk membicarakan masalah korupsi. Bertemu saja secara langsung di kolam pemancingan atau di lapangan golf atau di tempat umum lainnya. Rajinlah beribadah, ini bisa jadi topeng buat Anda. Demikian sedikit tentang tutorial korupsi yang baik dan benar, sehingga Anda tidak ketahuan atau tertangkap jika korupsi. Tutorial ini dibuat hanya untuk melengkapi berbagai tutorial lainnya. Penulis yakin tutorial korupsi belum ada. Kita tak perlu malu apalagi marah-marah bila ada orang yang menyusun tutorial tentang budaya sebuah bangsa. Tulisan ini murni, ilmiah, dan tidak mengenal moral. Penulis sendiri tidak pernah korupsi dan tidak akan korupsi karena bukan pejabat publik. Anda juga tidak disarankan untuk korupsi karena itu merugikan rakyat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian.